Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Kemarin kita mendengar bahwa kejanggalannya semakin muncul, bertambah lagi. Kalau bahasa hukumnya ada novum, ya, ada bukti baru. Misal yang ramai kita dengar kemarin, ada tulisan Times News Roman yang dipakai di skripsinya Jokowi, yang itu belum ada saat Jokowi mengerjakan skripsi. Dulu masih ngetik. Saya aja yang kuliah di 97, itu di awal-awal kuliah, saya masih pakai ketikan, belum pakai komputer. Ya, 97. Apalagi ini tahun 85. 10 tahun lebih sebelumnya. Ya jelas tidak ada itu. Nah, ini kan kejanggalan yang sangat nampak di depan mata. Kemudian muncul juga sekarang pernyataan dari anak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, yang akhirnya speak up, yang menyatakan bahwa nama ayahnya bukan Ahmad Sumitro, bukan Ahmad Soemitro seperti yang ditulis di ijazahnya Jokowi. Clear, pembimbing utama ijazah Jokowi itu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Soemitro bukan Sumitro. Jadi tanda tangannya tadi sudah kita bahas di awal. Tanda tangannya pun mirip. Nah, ini lembar pengesahan skripsinya Jokowi, pembimbing utamanya Soemitro. Nah, tanda tangannya berbeda juga. Oke, coba kita lihat di bawah ya. Coba kita lihat di bawah perbedaannya. Nah, ini. Yang atas yang asli, yang bawah yang oplosan. Harusnya Sumitro, bukan Soemitro. Dan ini dekan Fakultas Kehutanan UGM saat Jokowi disebutkan kuliah di situ. Tambah lagi ini, novum baru. Jadi artinya untuk membereskan segala permasalahan yang ada di Indonesia, persoalan ekonomi yang carut marut, korupsi yang menggila, ini akan jauh lebih lancar, jauh lebih selesai, ya, proses penyelesaiannya kalau Jokowinya diadili ke pengadilan. Nah, kawan-kawan akan mendatangi rumah Jokowi tanggal 16 April. Kita lihat apakah akan membuahkan hasil yang seperti diharapkan oleh rakyat. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Bambang Tri. Coba kita dengarkan lagi ya. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok. Gitu loh. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi, tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok, gitu loh. Wah, ngeri juga ya. Jadi ini yang harus segera dibuktikan, ya. Nah, menarik juga tulisan dari Dr. Rizal Fadilah ya. Hari ini, bentuk tim pencari fakta ijazah palsu Jokowi. By M. Rizal Fadilah. Ditanya wartawan soal tuduhan ijazah palsu, jawaban Jokowi hal itu fitnah murahan, lalu berdalih siapa yang berdalil harus membuktikan. Rupanya dalil ini sama dengan Otto Hasibuan saat menyerang Egy Sujana. Otoisme Jokowi merupakan dalil murahan, kelicikan sempurna dalam menyembunyikan kelemahan. 10 tahun berkuasa menjadi presiden dengan menipu rakyat, merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Tuhan pun dicoba untuk ditipu dengan kedurjanaannya. Sungguh ini wajah manusia yang penuh dengan kepalsuan.
pengecut dan selalu berlindung pada kedunguan dan mistik-mistik. Jokowi itu presiden, bukan warga biasa. Wajar jika warga minta bukti keabsahannya. Kalau memang ada, maka artinya Jokowi telah menyembunyikan dokumen yang patut menjadi milik publik. Jika rakyat gaduh, gelisah, dan gundah bahwa presidennya diragukan memiliki ijazah asli, bukan rakyat yang harus membuktikan. Ijazahnya itu ada di tangan presiden. Seharusnya tenangkan rakyat melalui itikat baik dengan menunjukkan ijazah asli miliknya. Gitu aja kok repot. Mengutip Gus Dur. Ketika ijazah palsu Jokowi masuk ke kasus pidana baik di Solo saat mendakwa Bambang Tri dan Gus Nur, Bambang Tri yang barusan kita sampaikan videonya, maupun pengaduan TPUA ke Bareskrim, maka penyidiklah yang harus membuktikan. Di tingkat PN Solo terungkap sebagai fakta persidangan bahwa penyidik tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. JPU pun demikian. Saat mediasi dalam kasus perdata PN Jakpus diharapkan muncul ijazah asli Jokowi, ternyata ijazah itu pun tetap goib. Goib itu artinya tidak ada, ya, tidak nampak secara kasat mata. Momen pembuktian kedua pihak yang ditunggu melalui pemeriksaan pokok perkara tidak terjadi. PN Jakpus cepat menutup kasus dengan NO bahwa PN Jakpus tidak berwenang. Sungguh luar biasa permainan menyembunyikan kebenaran dan kejujuran tersebut. Otto pun muncul membayang-bayang kasus. Lalu Jokowi mengambil ilmu Otto untuk dalih ngelesnya. Siapa yang mendalilkan ijazah Jokowi palsu, maka ia harus membuktikan. Jokowi tetap menyembunyikan ijazah yang tidak ada aslinya itu. Perburuan dipastikan akan tetap berlanjut. 15 April, Rektor UGM ditantang untuk bertarung soal keaslian skripsi dan ijazah Jokowi. Dr. Rismond, TPUA, dan elemen juang lain sudah siap menghadapi. Agar UGM tidak kehilangan muka, maka solusi terbaik adalah bentuk tim pencari fakta yang merupakan gabungan dari unsur institusi UGM, alumni seperti Dr. Rismond Sianipar, TPUA, dan elemen lainnya yang kredibel. 16 April, Jokowi yang pasti dituntut. Siapkah menerima tamu untuk berdiskusi dan menunjukkan ijazah asli? Atau ia akan kabur ke tempat goib untuk membuat monumen kepalsuan diri yang abadi? Nampaknya ini akan menjadi hari-hari akhir dari tipu-tipu manusia yang gemar ngeles. Desakan penting adalah agar Bareskrim, Mabes Polri yang telah menerima pengaduan dan bukti-bukti untuk segera memeriksa berbagai pihak. Rektor, dekan, mantan rektor, Jokowi, dan pihak-pihak lain segera dimintai keterangan hukumnya. Uji tinta dan karbon 14 dating analisis, minta pendapat ahli serta bukti-bukti pendukung. Jika terbukti skripsi dan ijazah Jokowi palsu, maka imigrasi cegah kabur dan tangkap Jokowi. Proses penyidikan dimulai hingga pengadilan dijalankan. Rakyat akan menonton dengan seksama pertanggungjawaban mantan presiden tukang bohong yang kini jadi pesakitan itu. Gibran sebagai wapres tidak bisa menolong. Bobi Nasution sebagai gubernur hanya bisa mengurut dada. Usman sebagai anggota MK hanya bisa berdoa. Semua anggota keluarga terancam pula sanksi hukum lanjutannya. Sebaiknya keluarga Jokowi segera berfoto bersama dulu, sebelum masing-masing akan sibuk dengan urusan hukumnya sendiri. Era kejayaan Jokowi dan keluarganya akan tamat. Lengser dari panggung sandiwara, ada euforia dan duka di sana. Tragedi cinta dari para penipu negara. Pemerhati politik dan kebangsaan, Bandung 29 Maret 2025, M. Rizal Fadilah. Keren sekali. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang lagi kangen dengan Presiden Soeharto terkait ini, ugal-ugalannya utang Jokowi, ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Soeharto. Kita dengarkan ya. Soal pinjaman sudah bisa bayar sendiri. Pernah saya katakan itu. Dari mana bayarnya, Pak? Kok bisa membayar 100 miliar US dollar bisa bayar di mana? Di beberapa tempat sudah saya jelaskan bahwa semua pinjaman itu kita gunakan bukan untuk dimakan, lantas menjadi tai, itu saja tidak ada. Ya toh.
tapi kita gunakan untuk membiayai proyek-proyek itu, gitu. Sampai proyek-proyek itu adalah berhasil. Hasilnya untuk mencubutan kita, tapi proyek ini juga mesti ada nilainya. Coba sekarang di mana-mana saja melihat adanya pabrik pupuk, ya, di Kalimantan, di Gresik dan sebagainya, di Sumatera ada pabrik pupuk, pabrik semen itu dibangun dari pinjaman. Kemudian pabrik baja, lantas telekomunikasi, soal pinjaman sudah bisa bayar sendiri. Ya, pinjaman negara itu harusnya tidak membebani rakyat, tapi yang Jokowi lakukan justru merepotkan rakyat, menyusahkan rakyat dan menyengsarakan rakyat.